Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di matematika wajib yang berhubungan dengan statistik. Ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang model skala pengukuran. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang model-model skala pengukuran, ya. Sekarang kita akan bahas tentang model skala pengukuran. Para ahli sosiologi membedakan dua tipe skala pengukuran menurut gejala sosial. Jadi kita ini memberikan contoh skala pengukuran untuk masalah sosial, ya. Yang pertama, skala pengukuran untuk mengukur perilaku sosial dan kepribadian. Ya, contohnya ini adalah skala sikap moral, karakter, skala partisipasi sosial. Skala sikapnya bagaimana, ya, terhadap suatu pernyataan. Karakternya bagaimana terhadap suatu pernyataan. Skala partisipasi sosialnya terhadap suatu pernyataan. Yang kedua, skala pengukuran untuk mengukur berbagai aspek budaya lain dan lingkungan sosial. Termasuk tipe ini adalah skala mengukur status sosial ekonomi, ya, untuk menggolongkan misalnya di dalam satu kelompok masyarakat. Dalam kelompok itu apakah ada yang tergolong kaya, menengah, dan di bawah menengah, atau dikatakan miskin, ya. Nah, termasuk tipe skala mengukur status sosial ekonomi, ya. Lembaga swadaya masyarakat, kemasyarakatan, kondisi rumah tangga, dan seterusnya. Skala sikap. Bentuk skala sikap ada 5, yaitu pertama adalah skala Likert, 2 skala Goodman, 3 skala semantik diferensial, yang 4 adalah skala rating scale, ya, skala rating atau rating scale, dan yang kelima skala Thurston. Yang kita akan bahas di sini yang pertama itu adalah skala Likert, ya. Jadi untuk pertama kali ini kita bahas skala Likert. Apakah itu skala Likert? Skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok tentang kejadian atau gejala sosial. Dalam penelitian gejala sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Kita lihat variabelnya ini, ya, misalnya pernyataan positif dinilai 5. Untuk pernyataan positif, yang ke positif, ya, sangat setuju, nilainya 5. 4 itu setuju, 3 netral. Di sini ada L, ya. Yang kedua tidak setuju, dan 1 untuk sangat tidak setuju. Untuk pernyataan negatif, itu nilai sangat setuju itu 1, yang nilai 2 setuju, yang ketiga netral tetap nilainya, yang keempat tidak setuju yang berubah menjadi 4, dan sangat setuju berubah menjadi 5. Jadi antara pernyataan negatif, antara positif dan negatif berbalik, ya, nilainya, angkanya dibalik. Selain itu, kata-kata yang di atas setuju dan tidak setuju biasa orang pakai sangat puas, puas, cukup puas, kurang puas, tidak puas, sangat baik, baik, sedang, buruk, buruk sekali, sangat tinggi atau sangat penting, tinggi, penting, cukup tinggi, cukup penting, rendah, kurang penting, rendah sekali, tidak penting, ya, dan seterusnya. Nah, kita akan mengaplikasikan di sini sebuah contoh, ya. Bila pernyataan dengan tanda V pada kolom yang tersedia. Nah, ini contohnya. Pernyataannya, jadi nilainya di atasnya 5, 4, 3, 2, 1, SS, SN, TS, dan STS. Jadi ini termasuk pernyataan positif, ya. Pernyataan positif. Nah, ini kan pernyataan positif. SS, SN, TS, dan STS. Jadi saya tidak tulis di sini lepas tadi, ya. Jadi di situ aja kita lihat di tabel. SS nilainya 5, S nilainya 4, N nilainya 3, TS 2, dan
usahakan untuk STS. Jadi pernyataan pertama ya. Pertanyaan pertama. Pedoman pembuatan struktur organisasi dewan sekolah telah disosialisasikan. Ya, ceritanya ini untuk dinas pendidikan. Apakah pedoman pembuatan struktur organisasi dewan sekolah telah disosialisasikan? Pada kenyataannya misalnya orang yang ditanya, kemarin dinas pendidikan datang dan memberikan pembuatan ya, pedoman pembuatan struktur organisasi dewan sekolah pada saat rapat. Misalnya, berarti orang yang ditanya, sangat setuju, sudah pernah. Artinya sangat setuju betul-betul dinas pendidikan betul-betul memberikan pengetahuan atau pedoman betul-betul lengkap ya. Nah, kemudian mungkin juga ada yang ditanya pedoman pembuatan struktur organisasi telah disosialisasikan, mungkin dia jawab setuju karena mungkin dia masih merasa bahwa apa yang diberikan oleh dinas pendidikan masih kurang sedikit. Mungkin dia jawab netral, ya mungkin bilang hanya 50% saja dia berikan, tidak lengkap. Tidak setuju, ya mungkin dianggap dinas pendidikan hanya menyampaikan saja, tidak ada keterangan-keterangan lain ya. Artinya dia katakan hanya dia sampaikan, tidak ada penjelasan yang lain. Yang terakhir itu sangat tidak setuju, mungkin jawabannya seperti dia katakan belum pernah dia sosialisasikan, berarti dia sangat setuju ya. Nah, contoh ini dinas pendidikan yang kedua ya. Dinas pendidikan telah memiliki data sejumlah sekolah yang telah memiliki struktur organisasi dewan sekolah. Setelah kita lihat yang diberikan responden itu mengatakan perasaan masih ada belum ya, berarti dia sudah setuju tapi bukan sangat setuju. Yang keempat, dinas pendidikan memiliki data sekolah memiliki struktur organisasi dewan komite sekolah. Ya, mungkin dinas pendidikan memiliki seluruh sekolah yang ada dalam jangkauan pemerintahannya itu, jangkauan kekuasaannya itu sudah mendata bahwa setiap sekolah itu sudah memiliki dewan komite sekolah. Nah, begitu untuk jawaban setuju, netral dan seterusnya itu ya tergantung dari responden apakah merasa sudah lengkap, tidak lengkap atau tidak ada sama sekali ya. Selanjutnya, dalam teknik pengumpulan data. Jadi tadi itu contoh respondennya, kuesioner dari responden. Nah, sekarang misalnya instrumen tersebut kita sebarkan pada 70 responden. Kemudian direkapitulasi dari data 70 responden tersebut. Contoh misalnya kita dapat data seperti ini. Yang menjawab 5, 2 orang. Yang menjawab 4, 8 orang. Yang menjawab 3, 15 orang. Yang menjawab 2, 25 orang. Dan menjawab 1, 20 orang. Nah, cara menghitung skornya seperti ini. Jumlah skor untuk 2 orang yang menjawab itu 5, itu 2 kali 5, 10. Untuk 8 orang menjawab 4, berarti 8 kali 4, 32. Dan seterusnya sampai 20 orang menjawab 1. 20 kali 1 sama dengan 20. Setelah kita rekapitulasi jumlahkan, hasilnya adalah 157. Jumlah skor tertinggi seharusnya adalah 5 kali 70, artinya semua yang responden di situ menjawab semua sangat setuju, itu nilainya 350. Jumlah skor terendah artinya semua responden yang menjawab itu sangat tidak setuju, adalah 70 ya. Jadi skor tertinggi, skor terendah. Jadi yang tadi data-data yang ada itu antara tertinggi dan terendah ya, artinya di tengah-tengah. Dalam penyajian presentasinya didapatkan sangat setuju, berarti 2/70 kali 100% dapat 2,86. Setuju 8/70 100% mendapat 11,43. Netral 15/70 kali 100% dapat 21,43%. Tidak setuju 25/70 kali 100% dapat 35,71%. Sangat tidak setuju dapat 20/70 kali 100 dapat 28,57%. Nanti saya akan ulangi kembali ya, terangkan kembali materinya. Ya, setelah kita mengetahui persentasenya ya, jadi saya ulang sedikit. Sangat setuju adalah 2/70, artinya hanya 2 orang dari 70 orang atau responden yang dimintai jawaban yang menjawab sangat setuju ya. Jadi
Kalau dipresentasikan jadi 2/70 kali 100% sama dengan 2,86%. Kemudian yang menjawab setuju, nah, 8/70 artinya 8 orang atau 8 responden dari 70 responden yang sudah diberikan pertanyaan atau diajukan pertanyaan dikali 100% menjadi 11,43. Nah, begitu juga dengan netral 15/70 dapatnya ada 1/43%. Kemudian tidak setuju jumlahnya 25 dari 70 responden atau 35,21%, dan sangat tidak setuju 20 orang atau 20/70 kali 100% sama dengan 28 kali 57%. Nah, contoh pertanyaan dalam bentuk pilihan ganda. Jadi penyajian pertanyaan tadi seperti pada bentuk tabel, bisa juga kita buat dalam bentuk pilihan ganda. Jadi tinggal dilingkari ya. Kita lihat. Misalnya pertanyaannya, pelibatan masyarakat bukan hanya motivasi tapi aktif dalam menghimpun dana, tenaga dan materi guna menunjang mutu pendidikan. Nah, jadi apa benar atau tidak? Ya, kita lihat sangat setuju, setuju, netral, tidak netral, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Jadi dilihat apakah dia sangat setuju. Kalau misalnya respondennya memilih sangat setuju, ya dilingkari sangat setuju. Ya, kalau dia setuju ya lingkari bagian B dengan bentuk pernyataan positif ya. Jadi nilainya 5, 4, 3, 2, 1. Yang kedua, misalnya masyarakat melakukan fungsi kontrol dalam pelaksanaan pendidikan. Apa benar atau tidak selama ini seperti itu? Nah, jawabannya ada juga 5. Sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Contoh pertanyaan ketiga. Masyarakat bersikap proaktif dalam pengembangan pendidikan. Nah, sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Ya, jadi ada contoh 3 pertanyaan dalam bentuk pilihan ganda. Nah, jumlah responden ya kalau dalam data statistik itu minimal 30 ya. Nah, contoh tadi itu 70. Bisa juga lebih dari 70, bisa misalnya 150, 100 atau bisa 500 tergantung kemampuan ya. Semakin besar jumlah responden, semakin kesimpulan yang kita dapat akan lebih baik, lebih bagus lagi ya. Saya kira untuk kali ini hanya sampai di sini ya pertemuannya. Namun sebelum saya tutup, saya ulangi dulu beberapa materi ya. Ya, skala Likert. Jadi untuk mengukur sikap. Nah, itu tadi contoh-contoh sikapnya ya. Apakah pernyataan diberikan itu sudah sesuai dengan kenyataan? Nah, pendapat juga persepsi seseorang atau sekelompok tentang kejadian atau gejala sosial. Nah, itulah tadi persepsinya, sikapnya bagaimana tentang kejadian atau gejala sosial. Nah, di sini dibuat pernyataan positif. Jadi pernyataan positif itu untuk melihat sejauh mana apalagi praktek atau kenyataan yang ada dengan pernyataan-pernyataan yang diberikan. Nah, dikasih nilai 5 dan 4 setuju, 3 netral, 2 tidak setuju, dan 1 sangat tidak setuju. Nah, kalau pernyataan negatifnya mungkin untuk melihat untuk ketidaksetujuannya itu juga dibalik. Yang sangat setuju 1, yang 2 setuju, yang 3 netral, 4 tidak setuju, 5 tidak sangat tidak setuju. Jadi dibalik pernyataan positif tadi, yang sangat setuju kasih 5. Jadi kalau pernyataan negatifnya yang 1 ditulis 1. Sangat setuju tulis 1. Yang tadinya 5. Selain dari kata-kata seperti di atas, nah bisa jadi ditulis kata-kata yang pasangannya misalnya sangat puas, puas, cukup puas, kurang puas, tidak puas. Nah, itu juga nilainya bisa 5, 4, 3, 2, 1 kalau dia pernyataan positif, dan sebaliknya 1, 2, 3, 4, 5 jika pernyataannya negatif. Sangat baik, baik, sedang, buruk, buruk sekali, kemudian sangat tinggi, bisa juga sangat penting, tinggi atau penting, cukup atau cukup tinggi atau cukup rendah, kurang penting, rendah sekali, tidak penting. Jadi sangat tinggi,
tinggi, cukup tinggi, penting, rendah, itu dalam satu ukuran. Sangat penting, penting, cukup penting, kurang penting, dan tidak penting juga dalam satu ukuran, ya. Contoh, jadi sudah tadi tentang responden ya, diberikan pertanyaan atau ya pertanyaan ya di situ. Nah, kemudian dia mengisi kolom tanda V atau bisa juga tanda benar atau tanda apapun yang jelas mewakili apa yang dijawabnya. Nah, misalnya ini ya, satu pertanyaan kepada yang diberi responden, misalnya guru atau siswa. Ya. Bagaimana pembuatan struktur organigram sekolah telah disosialisasikan oleh Dinas Pendidikan, maksudnya ini ya. Apakah benar atau tidak? Kalau yang responden tersebut pernah melihatnya dan mengatakan secara lengkap bahwa Dinas Pendidikan telah melakukan hal itu, maka dia pasti jadi sangat setuju. Nah, yang ke satu juga bisa saja mungkin dia merasa belum lengkap, ya dia jawab setuju saja, artinya pernah tapi ya 80% lah. Nah, kemudian yang ketiga netral. Netral itu ya mungkin dia merasa cuma setengah, setengah iya, setengah tidak ya. Berarti dia membuat jawabnya netral. Mungkin saja dia mengatakan tidak pernah, maka dia jawab sangat tidak setuju. Nah, begitu juga nomor 2, nomor 3. Jadi ini penyajian data dalam bentuk tabel. Ya, tinggal checklist ya. Nah, kemudian dalam teknik pengumpulan datanya, misalnya instrumen tersebut disebarkan pada 70 responden atau 70 orang kira-kira ya. Kemudian direkapitulasi, nah, artinya dihitung ya. Dari data 70 responden tersebut didapatkan misalnya data sebagai berikut ya. Yang menjawab 5 maksudnya sangat setuju itu 2 orang. Yang menjawab 4 setuju itu 8 orang. Yang menjawab netral atau yang 3 itu 15 orang. Yang menjawab 2 atau tidak setuju adalah 25 orang. Dan menjawab sangat tidak setuju atau 1 itu jawab 20 orang. Jadi pernyataan positif ya. Cara menghitung skor dalam penelitian adalah jumlah skor untuk 2 orang menjawab 5, itu berarti 2 kali 5 hasilnya 10. Skor untuk 8 orang menjawab 4 adalah 32. Jumlah skor untuk 15 orang menjawab 3 itu 15 kali 3, 45. Jumlah skor 25 orang jawab 2 berarti sangat tidak setuju itu menjawabnya 25 kali 2, 50. Dan untuk menjawab sangat tidak setuju itu nilai 1, jumlahnya 20 orang. Jadi jumlah keseluruhan rekapitulasi nilainya adalah 157. Harusnya kalau misalnya dalam penelitian tersebut, kalau misalnya ada skor tertinggi, ada skor terendah. Skor tertinggi artinya semua responden menjawab sangat setuju. Berarti kalau dikalikan berarti 5 kali 70. Hasilnya adalah 350. Sedangkan jumlah skor terendah artinya pada saat kita penelitian semua yang responden itu menjawab sangat tidak setuju. Artinya nilai bobotnya 1 kali 70, nilai bobot yang ada adalah 70 ya. Dalam penyajian persentase didapatkan bahwa yang mengatakan setuju itu adalah 2/70, artinya hanya 2 responden dari 70 responden yang menjawab sangat setuju. Artinya 2/70 dikali 100% sama dengan 2,86%. Yang menjawab setuju seperti keterangan sebelumnya adalah 8 orang, 8 responden dari 70 responden, berarti 8/70 kali 100% 11,43%. Netral 15/70 kali 100% 21,43%. Tidak setuju 25/70 kali 100% berarti 35,71%. Dan yang menjawab sangat tidak setuju adalah 20 orang atau 20 responden per 70 responden kali 100% dapatnya 28,57%. Nah, untuk penyajian atau pembuatan kuesioner seperti tadi bisa dibuat dalam bentuk pilihan ganda.
Ya, seperti membuat soal ya, pertanyaannya, membuat soal. Nah, contohnya, misalnya pertanyaan pelibatan masyarakat bukan hanya motivasi, tetapi aktif dalam himpun dana, tenaga, dan materi guna menunjang mutu pendidikan. Nah, jawabannya apa? Tinggal lingkari. Kita tinggal lihat, oh berarti kalau dia pilih A, maka dia sangat setuju, berarti nilainya 5, dan seterusnya sampai E. Yang kedua misalnya, masyarakat melakukan fungsi kontrol dan pelaksanaan pendidikan, ya sangat setuju, setuju netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Yang ketiga misalnya, masyarakat bersikap proaktif dalam pengembangan pendidikan, bisa ditulis sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Saya kira cukup di sini dulu ya materinya. Nanti kita akan membuat tugas dari materi skala dan pengukuran skala pada pertemuan berikutnya. Sampai di sini dulu materi kita kala ini. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.